Baik, salawat menyertai salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Baik, langsung saja kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang model media, yakni model Baker and Schools. Nah, patut kita ketahui bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menghindari miskonsepsi media pembelajaran yakni melakukan pendalaman mengenai konsep media pembelajaran itu sendiri. Nah, pendalaman atau penelaahan konsep media pembelajaran tersebut dapat dilakukan dalam forum-forum resmi seperti seminar dan sebagainya. Nah, dengan demikian, konsep media pembelajaran dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak ada lagi perbedaan persepsi mengenai hal tersebut. Adanya pendengaran tersebut dapat memberikan banyak manfaat terkait pemahaman ilmuwan dan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan, khususnya Indonesia. Nah, adapun rumusan masalah pada yang saya akan bahas pada materi model Baker and Schools ini yaitu yang pertama, bagaimana pengembangan pembelajaran pada model media Baker and Schools. Dan kedua, bagaimana langkah-langkah model media Baker and Schools. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja berikan ke materi pertama. Jadi kepada pemateri pertama untuk menjelaskan tentang bagaimana pengembangan pembelajaran dengan menggunakan model media Baker and Schools. Ya, kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan Pak Wahyu selaku moderator dan saya selaku pembawa materi pertama akan memberikan materi kita model Baker dan school. Langsung saja, pertama kita masuk di latar belakang. Peranan media pembelajaran menjadi salah satu indikator kesuksesan dalam pembelajaran sehingga perlu mengetahui konsep dan penerapan media pembelajaran yang sesuai. Meskipun media pembelajaran memiliki peranan penting, namun saat ini adanya perbedaan persepsi terkait media pembelajaran menjadi salah satu permasalahan krusial di dunia pendidikan Indonesia. Lanjut, salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka menghindari konsepsi media pembelajaran yakni melakukan pendalaman mengenai konsep media pembelajaran di kalangan ilmuwan pendidikan. Pendalaman atau penelaah konsep media pembelajaran tersebut dapat dilakukan dalam forum-forum resmi seperti seminar, simposium, dan sebagainya. Dengan demikian, konsep media pembelajaran dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak ada lagi perbedaan persepsi mengenai hal tersebut. Adanya penegasan tersebut dapat memberikan banyak manfaat terkait pemahaman ilmuwan dan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Kita masuk di rumusan masalah. Ada rumusan masalah.
Pertama, bagaimana pengembangan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah model media bakar dan schools. Kita masih di pengertian model. Model merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang di dalamnya terdapat prosedur kerja atau dan pola pikir yang sistematis guna menghasilkan atau mencapai tujuan maksimal dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Perlu memperhatikan prosedur dan sistematika kerja. Yang kedua, media. Media, pengertian media. Media alat bantu maupun perantaraan yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima yang bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien. Selanjutnya, fungsi media. Berfungsi sebagai alat bantu di dalam menyampaikan materi ajar untuk mempermudah pemahaman siswa dan menimbulkan antusiasme belajar dalam diri siswa. Adapun manfaat media ada dua, yaitu manfaat umum dan manfaat praktis. Yang manfaat umum pertama lebih menarik, kedua materi jelas, yang ketiga tidak mudah bosan, yang keempat tidak mudah bosan, yang selanjutnya manfaat praktis. Ketiga, yang pertama meningkatkan proses belajar, yang kedua motivasi siswa, dan yang ketiga merangsang kepekaan. Selanjutnya pengembangan. Pengembangan adalah suatu proses penerjemahan atau sebuah desain dengan pedoman pada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan untuk memberikan nilai tambahan terhadap suatu produk yang telah ada maupun produk baru yang akan dirancang agar manfaat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Itulah yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Jadi itulah tadi pemaparan dari Bapak Irwan tentang materi tentang pengembangan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan materi selanjutnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang berikan. Mohon maaf, saya bertanya dulu Pak Moderator tadi yang disampaikan oleh Pak Irwan Hidayat itu sampai di mana ya? Karena ini tadi lagi habis kuota, jaringan WiFi ternyata jelek, jadi baru mengisi kuota lagi. Penjelasan tentang media. Nah, jadi selanjutnya kita menjelaskan tentang apa sih itu tentang pengembangan. Bagian C, Bu, tentang pengembangan. Baik itu pengertian pengembangan, konsep dasar pengembangan. Nah, nanti langkah-langkah pembelajaran nanti dia sampaikan Ibu Nur Amelia. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Insya Allah akan saya paparkan mengenai pengembangan. Yang pertama itu adalah definisi tentang pengembangan. Jadi pengembangan itu merupakan suatu proses yang harus dilalui di dalam pembuatan suatu produk, baik produk yang berbentuk software atau perangkat lunak dan ataupun produk yang berbentuk hardware atau perangkat keras, seperti buku, alat bantu pembelajaran, modul, dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini, Barbara Basils dan Rita mengemukakan bahwa pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Pendapat ini menekankan bahwa dalam pengembangan membutuhkan suatu proses yang diawali dengan mendesain produk yang akan dibuat sebagai acuan dalam melakukan pengembangan. Proses ini merupakan tahapan-tahapan sistematis yang berpedoman pada suatu kaidah dan teori ilmu pengetahuan
untuk menghasilkan suatu produk. Sedangkan menurut Board dan Gile, pengembangan merupakan suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk penelitian. Berdasarkan dari definisi di atas, pengembangan dapat disimpulkan adalah suatu proses penerjemahan sebuah desain dengan berpedoman pada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan untuk memberikan nilai tambah terhadap suatu produk yang telah ada maupun produk baru yang dirancang agar bermanfaat sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, kemudian pengembangan instruksional itu ada 3. Yang pertama desain yang bagi seorang pengembang instruksional berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint bagi ahli bangunan. Kemudian produksi yang berarti penggunaan desain untuk membuat program instruksional. Kemudian validasi yang merupakan penentuan kualitas atau validitas dari produk akhir. Nah, selanjutnya adalah konsep dasar pengembangan. Perlu diketahui terlebih dahulu mengapa istilah pembelajaran disebut sebagai pembelajaran. Jika pembelajaran mengacu pada aktivitas guru semata, maka dalam pembelajaran pengembangan aktivitas siswa yang lebih diperhatikan. Adapun pengertian desain pembelajaran menurut Syaiful Sagala adalah pengembangan pembelajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pelajaran itu sendiri. Selain itu, penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Untuk itu, proses desain pembelajaran ini berawal dari pemahaman awal guru terhadap kurikulum sekolah, identifikasi ketersediaan waktu yang efektif, disesuaikan dengan kalender pendidikan, kemudian program tahunannya, selanjutnya program semester, dan RPP-nya atau ulangan dan juga ulangan harian, serta hal-hal lain yang mendukung. Baik, di sini juga akan saya sampaikan tentang model-model yang tergolong sebagai model yang berinteraksi pada produk. Biasanya ditandai dengan 4 asumsi pokok. Yang pertama yaitu produk atau program pembelajaran yang memang sangat diperlukan. Yang kemudian produk atau program pembelajaran baru memang perlu diproduksi. Kemudian produk atau program pembelajaran memerlukan proses uji coba dan revisi. Yang terakhir adalah produk atau program pembelajaran dapat digunakan walaupun hanya dengan bimbingan dan fasilitator. Unsur desain pengembangan pembelajaran itu ada 4, yaitu siswa, kemudian metode, kemudian tujuan, dan juga evaluasinya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Ibu Farida yang telah memaparkan tentang materi pengembangan. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nur Amelia untuk memaparkan tentang langkah-langkah model media Baker and Schools. Kepada Ibu Nur Amelia, saya persilakan. Amin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai model media pembelajaran Baker and Schools. Nah, menurut Baker and Schools, ada 5 syarat pada setiap sistem instruksional serta 11 karakteristik bagi setiap program yang disajikan dalam suatu materi.
Nah, matriks tersebut merupakan suatu dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh tim. Di samping itu, matriks juga merupakan suatu daftar yang dapat memperingatkan para pengembang sistem instruksional tersebut tentang karakteristik sistem dan program yang perlu diperhatikan. Adapun tahapan-tahapan dari model media pembelajaran Bakar and Schultz ini ada 7. Yang pertama adalah formulasi. Nah, di tahap ini dilakukan identifikasi kebermanfaatan suatu produk tertentu jika diproduksi. Tahap kedua ada spesifikasi pembelajaran. Nah, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menentukan tujuan pembelajaran dari produk yang akan dibuat secara spesifik dan operasional. Selanjutnya, yang ketiga ada uji coba soal. Nah, di sini diawali dengan penyusunan instrumen uji coba soal yang mengacu pada spesifikasi pembelajaran. Selanjutnya, tahap keempat, di sini ada pengembangan produk. Nah, pada tahap ini produk mulai dikembangkan ke dalam bentuk fisik berdasarkan spesifikasi yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada tahap kelima ada uji coba produk. Nah, dalam tahap ini dilakukan uji coba produk, dibutuhkan responden untuk uji coba produk. Nah, responden ini diperoleh berdasarkan populasi yang menjadi sasaran dari pengembangan produk serta siswa pada jenjang tertentu. Tahap ke-6 yaitu ada revisi produk. Nah, setelah kita melakukan uji coba, diperoleh data berupa masukan atau saran tentang produk yang dikembangkan. Nah, data tersebut dijadikan dasar untuk merevisi produk yang dibuat. Tahap terakhir yaitu analisis operasi. Nah, tahap akhir ini dilakukan analisis atau penilaian terhadap kecukupan prosedur dalam penyusunan produk. Nah, itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Amelia telah memaparkan tentang langkah-langkah model pembelajaran dengan media Bakar and Schools. Karena kan kita mempresentasikan 2 kelompok, jadi untuk sesi tanya jawabnya saya akan persilahkan setelah pemaparan dari kelompok ketiga. Jadi kepada kelompok ketiga saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Wahyudi. Untuk sesi ketiga ini kita akan lanjutkan untuk pemekaran makalah dari kelompok 3. Yang akan bertindak sebagai moderator saya sendiri dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan Allah dan selawat serta salam kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk pemaparan dari kelompok kami, saya selaku moderator. Bagaimana, sudah tampil PPT-nya Bapak Ibu? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah ada, Pak. Oh ya, kasih. Jadi untuk materi kami dari kelompok 3 yaitu model desain media Dick and Carry oleh klaster 3. Yang pertama Ibu Putri Anissa, yang kedua Ibu Amila Solihah,
ketiga Ibu Leni Ayu Risma, dan keempat Muhsin. Eh, jadi untuk materi pertama kami persilahkan kepada Ibu Nur Amilah, dan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhsin selaku moderator pada presentasi hari ini. Saya akan mempresentasikan mengenai pengertian model Dick and Carey. Menurut Dick and Carey, pendekatan sistem selalu mengacu kepada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran atau instructional system development. Model pembelajaran Dick and Carey merupakan model untuk merancang kegiatan pembelajaran, di mana model tersebut meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Adapun salah satu komponen model adalah unsur kognitif dan perilaku yang bertumbuh pada bagaimana siswa menanggapi rangsangan yang disajikan. Mohon maaf teman-teman kalau agak ribut karena masih di perjalanan. Saya lagi di pinggir jalan ini menepi sebentar. Silakan. Kemudian sederhananya model Dick and Carey ini bisa kita artikan sebagai model desain pembelajaran yang membantu berpikir tentang bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Mengenai sejarah lahir model Dick and Carey ini, model ini dikembangkan oleh seseorang yang bernama Walter Dick yang mendapatkan gelar pada psikologi pendidikan. Kemudian dia menulis buku yang berjudul The Systematic Design of Instruction, di mana buku tersebut Walter Dick menulisnya bersama seorang mahasiswa pasca sarjana yang bernama Lau Carey. Namun di dalam penulisan buku tersebut Walter Dick dan Lau Carey dibantu oleh suami dari Lau Carey yang bernama James, di mana James ini memiliki keahlian di bidang teknologi media baru dan pendidikan. Mereka bertiga pun berkolaborasi untuk mengembangkan model pembelajaran yang disebut model pendekatan sistem, yang dimana seiring berjalannya waktu kita mengenal model ini dengan nama model Dick and Carey. Jadi model ini didasarkan pada gagasan bahwa pembelajaran dapat diatur ke dalam sistem dan membantu guru menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Mungkin itu saja dari saya, Bapak Moderator. Saya kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri kedua, yaitu tentang konsep model desain Dick and Carey. Kami akan persilahkan kepada pemateri kedua, yaitu Ibu Putri Anissa. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita pada diskusi kali ini mengenai konsep model desain Dick dan Carey. Slide selanjutnya moderator. Nah, ada sebenarnya 10 konsep dalam model Dick dan Carey. Yang pertama adalah identifikasi tujuan. Goals, menentukan apa yang diinginkan agar siswa dapat melakukannya ketika mereka telah menyelesaikan program instruksional. Tujuan instruksional ini
bisa diuraikan mulai dari daftar tujuan, analisis kinerja, penilaian kebutuhan dari pengalaman praktis dengan kesulitan belajar peserta didik. Yang kedua adalah melakukan analisis instruksional atau conduct instructional analysis. Proses analisis instruksional bertujuan untuk menentukan keterampilan, pengetahuan, dan sikap atau karakter yang diketahui sebagai perilaku atau entry behavior atau yang biasa dikatakan yang diinginkan oleh peserta didik. Peta konsep akan menggambarkan hubungan antara semua keterampilan yang telah diidentifikasi. Yang ketiga adalah analisis siswa dan lingkungan atau analisis learning dan konteks. Di tahap ini dilakukan analisis siswa, analisis teknis di mana mereka akan belajar, dan analisis konteks di mana mereka akan menggunakan. Jadi kita harus mengetahui pembelajaran ini akan dipelajari oleh siswa semacam apa, dan siswa ini akan menggunakannya di lingkungan seperti apa. Apakah dia menggunakannya di lingkungan kantor, perusahaan, atau di sekolah. Kemudian ada melakukan analisis dan yang keempat ada merumuskan tujuan performansi atau right performance objective. Pernyataan-pernyataan tersebut berasal dari keterampilan yang diidentifikasi dalam analisis instruksional. Keterampilan yang harus dipelajari, kondisi di mana keterampilan yang harus dilakukan, dan kriteria untuk kinerja yang harus. Kemudian selanjutnya pengembangan instrumen berdasarkan patokan. Maksudnya adalah sesuai dengan dan berdasarkan patokan melakukan analisis seperti melakukan tes terhadap siswa baik tulisan maupun tulisan. Kemudian selanjutnya mengembangkan strategi pembelajaran atau developing instructional strategy. Merancang strategi pembelajaran. Desainer harus memberikan kegiatan yang berhubungan dengan tujuan dan umpan balik dan informasi tentang kinerja siswa. Ini cara-cara kita bagaimana kita sebagai seorang guru memberikan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran ini supaya lebih efektif, lebih terkena dengan tujuan pembelajaran. Kemudian selanjutnya Pak Mendra. Dan selanjutnya ada pengembangan dan memilih bahan ajar atau developing and selecting instructional material. Untuk mencapai materi berisi informasi yang digunakan siswa untuk memenuhi peserta, materi yang digunakan adalah buku teks, manual modul, program audio video, materi berbasis komputer, program multimedia, dan lain-lain. Ini berbasis juga ya. Kemudian ada merancang dan mengembangkan evaluasi formatif atau design and conducting the formative evaluation of instruction. Penelitian formatif adalah penelitian untuk mendapatkan informasi tentang seberapa baik suatu tujuan pembelajaran telah tercapai. Ini mirip-mirip dengan sebelumnya, tapi ini lebih kompleks lagi. Kemudian melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Setelah kita melakukan tadi evaluasi, pengembangan evaluasi, kita melakukan revisi. Karena pada saat pengembangan evaluasi ini kita akan melihat apa yang perlu kita ubah dalam model pembelajaran kita, strategi apa yang mesti kita ubah, ataukah model pembelajaran kita harus seperti apa. Kemudian yang terakhir, konsep yang terakhir, evaluasi somatik, conducting somatic evaluasi. Dalam konsep desain seperti ini adalah evaluasi terakhir pada tahapnya,
karena penilaian ini merupakan bentuk penilaian yang berbeda dengan penilaian formatif. Evaluasi ini dianggap sebagai puncak dari kegiatan desain internasional yang diusulkan oleh DKNKRI. Sekian pemaparan materi dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua Ibu Putri Anissa. Mohon maaf teman-teman, saya kurang mendengarkan Zoom ini kan di sini hujan deras dan jaringan kurang baik. Maka langsung saya persilakan untuk pemateri kita, yaitu menjelaskan implementasi di NKRI dalam pembelajaran PAI. Akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai tata cara implementasi model desain Dick and Carey dalam pembelajaran PAI. Nah, pada tahapan ini ada 10 tahapan. Yang pertama yaitu Yang pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Contohnya dalam pembelajaran siswa kelas memahami perintah sholat 5 waktu yang menjadi manifestasi dalam Quran Surah An-Nur ayat 58. Salah satu tujuannya dari pembelajaran ini yaitu guru ingin menampilkan salah satu ayat yang menjelaskan perintah sholat sebagai bentuk pemahaman dalam Quran Surah An-Nur ayat 58 ini kepada siswa. Terus tahapan kedua yaitu melakukan analisis interaksional. Guru telah mengidentifikasi tujuan yang perlu dicapai siswa untuk belajar dan telah memilih materi yang dapat dilakukan secara daring seperti pembelajaran tentang dasar-dasar sholat. Guru juga menginginkan siswa untuk mengamalkan tata cara sholat secara langsung, sehingga guru dapat memberikan pembimbingan pada pribadi siswa dan membantu jika ada kesalahan yang mungkin dapat terjadi. Dan yang ketiga yaitu analisis siswa dan konteks. Dalam tahapan ini guru menemukan siswa mana yang membutuhkan bantuan ekstra untuk memulai dan mempelajari materi dengan cara yang sama seperti siswa lainnya setelah melakukan identifikasi tersebut. Serta guru mencari tahu berapa banyak siswa yang melek teknologi dan berapa banyak yang tidak. Dan memutuskan teknologi mana yang dapat digunakan di kelas agar sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dengan menawarkan cara berbeda bagi siswa untuk mengakses materi kelas, sehingga setiap siswa dapat memiliki pengalaman pendidikan yang dipersonalisasi sendiri. Dan tahapan yang keempat yaitu merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Nah, guru memiliki tujuan khusus untuk kelas yang dalam hal ini belajar tentang sholat 5 waktu. Dengan beberapa tujuan yakni melalui praktik sholat, serta didik dapat membiasakan sholat fardu tepat waktu. Dan yang kedua, melalui praktik sholat ini, peserta didik dapat membiasakan sholat fardu dengan penuh kesadaran. Selanjutnya, melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan nama gerakan sholat fardu yang ditampilkan. Melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan bacaan sholat sesuai dengan gerakannya melalui praktik sholat. Peserta didik dapat mempraktikkan gerakan dan bacaan sholat fardu dengan serasi. Selanjutnya moderator. Dan tahapan kelima yaitu mengembangkan instrumen penilaian. Contohnya yaitu sholat terdiri dari bacaan-bacaan doa dan munajat kepada Allah SWT. Doa adalah bagian penting dari Islam dan kami menggunakan alat penilaian untuk melihat seberapa baik anak memahami dasar-dasar doa. Asesmen pertama adalah tes tertulis yang meminta anak memahami dasar-dasar sholat, seperti apa itu sholat dan apa saja jenis sholatnya. Asesmen kedua adalah tes praktik di mana anak mengamalkan tata cara sholat atas anjuran Nabi Muhammad SAW.
Dan yang keenam yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Pada tahapan ini terdapat beberapa tahapan juga. Yang pertama yaitu membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh khidmat. Peserta didik mengamati poster dan gambar-gambar tentang inti ibadah sholat fardu melalui media alat peraga dan slide LCD proyektor. Yang ketiga, peserta didik menyaksikan tayangan video 1 tentang inti ibadah sholat melalui media slide LCD proyektor. Dan yang keempat, peserta didik melakukan tanya jawab mengenai poster atau gambar-gambar tentang inti ibadah sholat yang telah dicermatinya. Selanjutnya, peserta didik melakukan tanya jawab mengenai tayangan video tentang inti ibadah sholat yang telah dicermatinya. Selanjutnya, guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok dengan kemampuan yang beragam. Kemudian, setiap kelompok mengekspresikan ide dan pendapatnya ke dalam lembar kegiatan siswa yang disediakan guru tentang poster atau gambar-gambar tentang inti ibadah sholat serta video dari slide LCD proyektor. Selanjutnya, setiap peserta didik membaca dan menemukan konsep inti ibadah sholat di buku paket. Lanjut, setiap peserta didik membuat pertanyaan tertulis tentang inti ibadah sholat beserta kunci jawabannya. Selanjutnya, setelah membuat pertanyaan, peserta didik dalam satu kelompok saling bertukar dan menjawab pertanyaan yang dibuat temannya. Selanjutnya, setelah saling menjawab, peserta didik mengembalikan pertanyaannya dan dikoreksi temannya serta memberinya tanggapan. Lalu peserta didik menyaksikan tayangan video kedua tentang inti ibadah sholat melalui media slide LCD proyektor. Lalu dalam kelompok peserta didik saling mendiskusikan inti ibadah sholat dan memberikan pemahaman yang benar kepada temannya. Selanjutnya, dalam kelompok peserta didik sambil berdiskusi juga mengisi lembar kegiatan siswa yang disediakan guru. Lalu, wakil kelompok peserta didik membacakan hasil diskusi yang dituliskan dalam lembar kegiatan siswa. Selanjutnya, kelompok lain menanggapi hasil diskusi tersebut yang dipandu oleh guru. Tahap ketujuh yaitu penggunaan bahan ajar. Materi sholat 5 waktu untuk pembelajaran langsung dapat berupa manual dan video praktik gerakan sholat 5 waktu. Sedangkan untuk pembelajaran online dapat berupa e-learning. Guru merancang pembelajaran materi sholat 5 waktu dalam bentuk pengaplikasian soal dalam kuis. Dan yang kedelapan yaitu merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Guru melakukan evaluasi formatif dalam setiap pertemuan untuk mengetahui sejauh mana siswa untuk memahami materi yang telah disampaikan dalam bentuk soal dengan belum selesai, Pak. Mana nih tadi? Disampaikan dalam bentuk soal singkat dengan jawaban isian. Ya, selanjutnya. Ke-9 yaitu melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Agar sistem pembelajaran dapat maksimal, guru melakukan perbaikan perencanaan pembelajaran untuk pertemuan kedua setelah evaluasi formatif. Hal-hal yang memerlukan perbaikan, maka melakukan perbaikan pembelajaran pada pertemuan kedua agar berjalan secara maksimal. Dan bagian terakhir yaitu merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan dengan memberikan tes tertulis dan praktik yang terdiri dari 15 soal yakni 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Dan praktik sholat dilakukan secara tatap muka langsung dengan diberikan waktu secara bergiliran untuk melakukan praktik. Saya rasa hanya itu yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Leni atas pemaparan yang telah disampaikan. Jadi bisa kami simpulkan sedikit bahwa model desain Dick and Carey ini dikembangkan oleh Walter Dick, seorang lulusan Universitas Princeton dan meraih gelar PhD dalam psikologi pendidikan dari University of Pennsylvania yang sangat dipengaruhi oleh karya
khususnya the coordination of learning. Saya kira itu saja untuk pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan, di mana untuk pertanyaan ini kami batasi masing-masing kelompok hanya 3 pertanyaan. Oleh karena itu, saya serahkan kembali kepada moderator kelompok 2 untuk sesi tanya jawab yang khusus untuk kelompok 2. Dan ini kami silakan. Terima kasih kepada kami untuk menjalankan materi ini. Jadi sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Seperti yang dikatakan Pak Musim, setiap kelompok dia penanya. Jadi kepada audiens saya persilakan untuk bertanya. Terlebih dahulu menanyakan pertanyaan kepada kelompok berapa sebelum bertanya. Terima kasih. Persilakan kepada teman-teman lain. Saya Pak izin bertanya. Oke, silakan Ibu Mufida ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebenarnya ini pertanyaan saya untuk kedua kelompok ya. Karena materi yang dipaparkan itu terkait dengan desain model-model pembelajaran dan sejauh ini dari kuliah kita, dari 5 mata kuliah kita, mungkin yang berbeda itu adalah Al-Quran dan hadis. Yang lain adalah membahas tentang model-model pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan teori-teori tentang bagaimana kita mengajar. Gini ya, dari model-model pembelajaran yang selama ini sudah kita pelajari, yang pasti adalah kalau kita mau masuk mengajar adalah kita merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian model-model pembelajaran yang akan digunakan, menganalisis karakteristik seperti apa, kemudian kita terakhir melakukan evaluasi. Apakah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan itu sudah tercapai atau tidak. Namun dari banyaknya model-model pembelajaran sejauh ini, jujur saya kadang bingung membedakan yang mana ini model pembelajaran yang seperti ini yang dimaksud, yang bagaimana sih yang dimaksud, kalau yang ini yang seperti apa, karena hampir menurutku ya mungkin karena pemahaman saya juga terbatas dan tidak terlalu paham. Jadi saya memohon atau untuk meminta pencerahan dari kepada kedua kelompok ini, apa sih sebenarnya tujuan dari mempelajari model-model pembelajaran yang disampaikan oleh kedua kelompok, kemudian apa yang membedakan dengan model pembelajaran yang lain. Mungkin begitu Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada Ibu Mufida yang dimana pertanyaannya ingin tahu lebih jelas tentang tunggu dulu ya. Itu sudah 2 kali saya pertemuan, 3 kali pertemuan ini. Kenapa itu Aswar Tawalang itu gitu modelnya tuh? Coba Aswar Tawalang itu yang lagi mobile gitu. Jadi tidak usah masuk di kegiatan perkuliahan memang kalau tidak siap. Siapa yang pegang sekarang hostnya? Kasih keluar ini Aswar Tawalang.
Oke, baik. Selanjutnya teman-teman yang masih mau bertanya, kita silakan. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi, pertanyaan saya itu terkait bahwa ketika kita ingin menggunakan atau memilih model media yang ingin kita gunakan dalam penelitian, otomatis kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari model desain yang akan kita nanti ambil untuk dijadikan sebagai model dalam penelitian. Dan saya tadi tidak mendengarkan pemaparan dari kedua pemateri tentang apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari model desain yang pemateri sampaikan atau makalah sampaikan. Jadi mungkin itu jadi kedua pertanyaan saya adalah apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari kedua model desain yang telah dipaparkan oleh pemakalah pada hari ini terkait tentang model desain Barger and Schultz dan Dick and Carey. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Imam yang menanyakan tentang kelebihan dan kekurangan dari pada setiap model yang telah dipaparkan ini. Oke, baik. Penanya selanjutnya. Masih ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Atau bisa lanjut saja Pak, ada perwakilan kelompok masing-masing yang bisa menjawab karena ada dua pertanyaan ini dan juga sama-sama ditanyakan untuk masing-masing kelompok. Iya, baik, dipersilakan kepada masing-masing anggota kelompok, baik kelompok 2 dan kelompok 3. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari baik itu dari Ibu Mufidawiyah dan Pak Imam. Dipersilakan kepada anggota kelompok 2 dan kelompok 3. Tabe, Pak Muhsin, moderator. Iya. Saya menjawab pertanyaan dari Bapak Imam mengenai kelebihan serta kekurangan dari model Dick and Carey. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Imam yang telah mengingatkan ternyata di makalah kami lupa untuk dicantumkan kelebihan serta kekurangan dari model Dick and Carey ini. Baik, adapun kelebihan dari model Dick and Carey, yang pertama pada model Dick and Carey ini setiap langkah yang ada itu jelas dan mudah diikuti, di mana langkah-langkah dalam model ini adalah langkah-langkah yang sederhana, bahwa berarti bahwa desain adalah arah dan cara berpikir kebanyakan orang untuk mencapai suatu tujuan atau program. Yang kedua, terorganisir, efisien, dan efektif. Langkah-langkah yang diuraikan dalam setiap fase dari berbagai interpretasi sehingga setiap desainer melewati urutan yang sama.
Kemudian kelebihan yang ketiga, bahwa meskipun secara bertahap ini adalah fase prosedural, akan tetapi model ini masih memiliki ruang untuk perbaikan. Kemudian adapun kekurangan dari model Dick and Carey, walaupun desain Dick and Carey ini terlihat sangat sistematis, logis, dan sederhana, kan tetapi terdapat beberapa kekurangannya. Diantaranya adalah yang pertama, desain ini harus melewati tahapan-tahapan yang ditentukan sehingga model desain pembelajaran Dick and Carey terkesan kaku karena setiap langkahnya telah ditentukan. Kemudian yang kedua, desain model ini desain model yang matang, artinya tidak menyediakan ruang untuk uji coba dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Dan yang ketiga, kekurangan yang ketiga adalah jika pembelajaran menggunakan basis internet dan model interaktif, di mana guru tidak bertemu langsung dengan siswa-siswanya, kecuali interaksi dengan satu atau dua orang siswa, maka model ini mengalami kesulitan, terutama ketika guru harus menganalisis karakteristik siswa tersebut. Mungkin itu dari kami kelompok 3, Pak, mengenai kelebihan serta kekurangan yang ada pada model Dick and Carey. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, silakan untuk kelompok 2 lagi. Ya, Abe. Mohon maaf, Saya akan Pak Moderator, saya mau tambahkan. Oh iya, silakan. kita mau dulu, Bu. Ya, dari pemaparan dari Ibu. Siapa? Ibu silakan. Ya, karena mau Anissa. jawab nanti kelompok 2, Bu. Kita mau dulu, Bu. Ya, saya hanya menambahkan tentang kelebihan dan kekurangan. Tadi disampaikan oleh Ibu Nur Amila Solihah itu adalah kelebihannya di Dikdemper. Ada juga kekurangannya. Tadi kekurangannya mungkin Bapak disampaikan. Yang pertama ini, desain ini merupakan desain prosedural, artinya desain ini harus melewati tahapan-tahapan yang ditentukan. Sehingga model desain pembelajaran Dick dan Carey terkesan kaku. Model desain ini juga desain yang matang, artinya tidak menyediakan ruang untuk uji coba dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Jadi tidak seperti model pembelajaran lain yang sedikit-sedikit ada revisi, tapi ini pembelajaran model Dick dan Carey ini dia memang mempersiapkan model yang betul-betul sudah kita sediakan, tidak untuk diuji coba, tapi memang sedemikian rupa disediakan untuk bisa dipakai langsung begitu. Karena Dick dan Carey menyediakan ruang perubahan atau evaluasi ini hanya sekali sebelum evaluasi pengembangan tes hasil belajar, strategi pembelajaran, maupun pada pengembangan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas. Ada tidaknya penilaian pada pakar validasi. Karena ini kita berdasarkan dari tes secara satu kali ya, tidak banyak. Ini kan pada model
Sudah selesai kah? Bagaimana? Sudah selesai? Kelompok Bu berapa? Putri? Kelompok berapa yang sudah selesai? Masih Kelompok ada 2 ya? pertanyaan, Pak. Oh, masih ada pertanyaan. Oke, dilayani dulu. Moderator bisa menanggapi pernyataannya Bu Nisa? Eh, Tidak kedengaran suara Ata, Pak Mustin. tapi Bu, mungkin sebaiknya diselesaikan dulu, Bisa. dijawab dulu pertanyaan masing-masing kelompok, karena ini tadi 2 pertanyaan masing-masing kelompok ditujukan. Sementara Oh, baru kelompok 3 saja yang menjawab, itu pun baru 1 pertanyaan. Bagaimana kalau dihabiskan dulu baru ditanggapi? iya siap Pak. Salam super. Bagaimana kelompok 3? Atau itu tadi baru 1 pertanyaan dijawab, atau bisa langsung dijawab pertanyaan pertama tadi dari Bu siapa tadi? Bu Farida. Ibu Mufidah Aulia. Oh iya, Bu Mufidah. Bagaimana kelompok 3? Dari kelompok 2 dulu Pak, karena ada Oh dari boleh. salah satu kelompok saya. Oh iya, Yang mau menjawab. silakan. Ya, Silakan. kelompok 2 Pak. Menjawab. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada moderator. Langsung saja kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Bapak Mam. Langsung saja pembelajaran atau model Bakar dan Schools itu yang pertama semua aspek dianalisis melalui berbagai tahapan. Yang kedua, tahapan sistematis. Yang ketiga, adanya dasar dari berbagai tahapan yang Nah, adapun kekurangannya, yang pertama tahapan yang dilakukan sangat bukan waktu yang lama, dan yang ketiga dalam waktu pengembangannya harus memperhatikan dasar-dasar yang ada sehingga mengurangi kreativitas pengembangan model ini. Itulah yang seperti saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Kami moderator bisa menambahkan. Iya, dipersilakan Ibu Amelia. Jadi kelebihan dan kekurangan dari model Bakar and Schultz itu, yang pertama kelebihannya yaitu menyajikan model yang komprehensif atau menyeluruh, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh teman saya yang mengatakan penyajiannya itu harus memenuhi semua tahapannya. Kelebihan yang kedua yaitu selain sebagai model, dapat juga digunakan sebagai dasar cek kegiatan bagi tim atau pengembang. Adapun kekurangannya, nah kelemahan utama dalam model adalah tidak dijelaskannya secara khusus apa yang terdapat dalam ke-55 sel dari matriks tersebut. Kan tadi teman saya mengatakan kalau kekurangannya itu tidak bisa, kelemahannya itu tidak bisa dilakukan kalau misalnya terputus dalam satu tahapan. Nah, kan tadi saya jelaskan mengenai matris. Nah, di dalam pengembangan Bakar and Schultz ini memang terdapat beberapa matris. Nah, matris tersebut di model ini tidak dijelaskan secara rinci. Itu yang menjadi kekurangan dari model ini. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Saya berikan dulu kepada penanya, Pak Imam. Apakah ada hal yang masih mengganjal tentang kelebihan dan kekurangan dari model Bakar and Schultz? Saya alihkan dulu kepada
Tiga. Baik, terima kasih. Jadi untuk kelompok 3 ini masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab dan juga nanti ada sanggahan atau dari Ibu Anissa Miranti. Jadi untuk kelompok 3, pertanyaan pertama dari Ibu Mufidah, ada yang bisa menjawab atau saya sendiri yang menjawab? Gimana? Saya Pak. Nanti kita tambahkan. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Dari pertanyaan dari Ibu Mufidah Aulia, tidak jauh beda pertanyaannya dengan Pak Imam, karena sama-sama menanyakan apa bedanya dengan model yang lain dengan model yang Dick dan Carey ini. Salah satunya sudah sebenarnya alasannya sudah disebutkan dalam kelebihan dan kekurangan. Kalau kita Dick dan Carey ini tidak seperti model yang lain. Kalau model yang lain seperti sebelum-sebelumnya melakukan revisi atau evaluasi itu berkali-kali, 2 sampai 3 kali atau bahkan lebih. Tetapi kalau Dick dan Carey ini hanya melakukan evaluasi 1 kali perbaikan. Evaluasi yang terakhir itu betul-betul sudah ending. Jadi sudah setelah evaluasi itu tidak ada lagi perbaikan. Jadi sudah dianggap model pembelajaran yang kita buat berdasarkan model seperti itu. Itu bedanya. Dan kenapa model Dick dan yang disampaikan oleh kelompok 2, karena yang pertama model Dick dan Carey ini sangat sederhana. Karena jelas juga rincian dari langkah-langkah yang diberikan. Dan telah dipaparkan tadi oleh Ibu Leni, tata cara bagaimana kita melaksanakan, mengimplementasikan model pembelajaran Dick dan Carey ini sudah dijelaskan tahap-tahapannya, bahkan dijelaskan teknik-tekniknya juga, metode-metode yang digunakan dalam model Dick dan Carey ini seperti apa. Jadi saya rasa ini sangat sederhana dan mudah kita gunakan dalam membangun atau mendesain model pembelajaran di sekolah masing-masing. Seperti itu. Saya kembalikan kepada Pak Moderator yang ingin menambahkan. Terima kasih banyak. Jadi untuk pertanyaan dari Bu Mufidah tadi ini sudah dijawab apa bedanya model pembelajaran di Ekeri dengan metode-metode yang lain. Namun ada 2 tadi sebenarnya pertanyaan dari Bu Mufidah juga, dia menanyakan apa tujuan mempelajari model masing-masing untuk kedua metode ini. Jadi kami dari kelompok 3 akan menjawab. Jadi sebenarnya semua metode itu tujuannya sama, yaitu bagaimana caranya untuk mempermudah proses transfer ilmu kepada peserta didik. Namun dari model pembelajaran di Enkeri ini memiliki tujuan tersendiri. Yang pertama yaitu dari segi pengembangan instruksi yang efektif. Jadi model ini membantu dalam merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi instruksi yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kemudian yang kedua yaitu adanya pendekatan sistematik, di mana model Dick and Carey ini memberikan pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan materi instruksional, sekaligus mengevaluasi keberhasilan instruksi. Kemudian ketiga, tujuannya itu fokus pada tujuan pembelajaran, di mana model ini menekankan pentingnya tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, sehingga setiap komponen dari instruksi yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang keempat itu adanya pengembangan berbasis data, di mana dengan menggunakan analisis kebutuhan dan evaluasi formatif serta sumatif, model ini memungkinkan pengembangan instruksi didasarkan pada data
dan bukti nyata tentang kebutuhan dan kemajuan belajar peserta didik. Nah, kemudian tujuannya juga itu ya dari segi fleksibilitas dan adaptabilitas. Nah, model ini dapat diterapkan pada berbagai konteks pembelajaran, baik di lingkungan pendidikan formal, pelatihan korporat maupun pembelajaran online. Jadi saya kira itu tujuan untuk metode atau model pembelajaran di Nkeri. Kemudian diberikan oleh Ibu Putri Anissa. Ya, disilakan. Saya Pak. Iya, silakan. Jadi saya cuma mau minta klarifikasi karena kan model di Nkeri ini sudah pernah kita diskusikan pada pembelajarannya Pak Halik, dan itu juga kelompokku diserang juga di situ pertanyaan karena banyak yang masih bingung tentang Dik Nkeri tersebut. Kemudian yang tadi dibilang, yang saya dengar, yang tadi dibilang sama Bu Putri Anissa, kalau Dik Nkeri ini tidak perlu diuji. Tapi yang saya pelajari, yang saya pahami dari kemarin Pak Halik bilang, kalau model Dik Nkeri itu perlu diuji, kemudian divalidasi oleh ahli, pembimbing ahli, untuk kemudian nanti bisa diterapkan di kelas besar. Jadi perlu diuji. Jadi bagaimana ini Bu Anissa? Penjelasan tadi mau Kak klarifikasi. Kembalikan sama model. Baik, disilakan kepada Ibu Putri. Ya, terima kasih atas tanggahan dari Ibu yang bisa nyerang. Jadi yang saya sampaikan adalah maksudnya tidak menyediakan ruang dan waktu kepada guru untuk menguji coba menguji coba dan kegiatan revisi baru dilaksanakan setelah diadakan tes formatif. Maksudnya sebelum mengadakan tes formatif atau langkah melakukan tes tadi itu yang berdasarkan patokan juga, apa yang kita masukkan itu bukan lagi sesuatu yang sesuatu informasi yang masih diaba-aba begitu, tetapi sesuatu informasi yang hampir keakuratannya itu 90% itu sesuai dengan informasi yang akan kita aplikasikan pada model Dik Nkeri. Maksudnya adalah misalnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini harus sudah pasti, tidak bisa kita mengatakan kira-kira kalau tujuan pembelajaran saya seperti ini, begitu model yang akan kita gunakan. Tetapi maksud saya model pembelajaran yang kita gunakan menggunakan model Dik dan Nkeri ini, iya begitu, informasi yang pasti begitu. Contohnya tadi apalagi merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi bukan lagi tentang bagaimana kita mengada-ngada tentang apa yang merumuskan permasalahan tujuan, tetapi memang sudah ditentukan mau itu dari kurikulum atau ada kepentingan dari apalagi ketentuan yang diterapkan di sekolah. Misalnya biasa kan dalam berbeda-beda sekolah biasanya memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana? Karena pertanyaan untuk kelompok 3 sudah dijawab semua, jadi saya kembali serahkan untuk moderator kelompok 2 karena masih ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Sebelum nantinya kita menerima lagi pertanyaan ketiga. Saya silakan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Musin. Jadi masih ada satu pertanyaan dari Ibu Fidaulia tentang apa sih tujuan dari setiap model pembelajaran, khususnya yang kita paparkan itu model Becker and Schools. Apa yang membedakan dengan
model-model yang lain. Nah, jadi kepada anggota kelompok 2 saya persilakan untuk menjawab. Pak Moderator, bisa saya jawab? Iya, silakan Ibu Faridah. Iya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan kita mempelajari model-model pembelajaran ya. Nanti model terkait dengan model pembelajaran Bakar dan School bisa ditambahkan oleh teman-teman. Jadi pada dasarnya tujuan kita mempelajari model-model pembelajaran itu begitu banyak, begitu banyak seperti yang dikatakan tadi Ibu Mufidah Aulia, begitu banyak model-model pembelajaran yang kita apa namanya yang kita ketahui, tapi apakah sebenarnya tujuan kita untuk mempelajari model tersebut? Jadi tujuan kita untuk mempelajari model-model tersebut sebenarnya adalah bagaimana supaya tujuan pembelajaran yang ada di dalam perumusan atau rencana kegiatan kita dalam proses pembelajaran, dalam hal ini RPP, bisa tercapai. Jadi model itu sendiri merupakan bingkai dari pengaplikasian suatu metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Jadi bingkai besarnya dalam melakukan perencanaan proses pembelajaran itu adalah dimulai dari pemilihan model dulu. Misalnya tujuan pembelajaran kita apa? Maka misalnya tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengetahui penyebab banjir misalnya ya. Nah, kita setidaknya di sini sudah mampu memilih model apa yang cocok dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi tentu saja dalam mengangkat dalam tujuan pembelajaran ini bisa kita gunakan model discovery learning misalnya ya, karena setelah penentuan model pembelajaran itu maka di situ kita tentukan lagi metodenya. Jadi kalau pertanyaannya Ibu, apa itu model pembelajaran? Selama ini selalu dibahas, tapi kita tidak mengerti apa sebenarnya tujuannya seperti itu. Jadi model itu merupakan bingkai besarnya ya, yang harus ada dalam perencanaan RPP kita, apakah itu modul ajar atau RPP. Kenapa seperti itu? Karena dalam modul itu terdapat sintaks. Ya, sintak yang dalam hal ini mulai dari kegiatan awal model yang akan kita gunakan sampai tahap akhir. Nah, itulah model sintaks model pembelajaran kita. Nah, ini yang kita sesuaikan dengan media apa yang cocok. Misalnya, saya mengangkat model discovery learning. Ya, model discovery learning ini tentang misalnya siswa dapat mengetahui penyebab banjir lah misalnya. Nah, di dalam discovery learning ini sintaknya kan yang pertama itu siswa mencari sendiri pengetahuannya. Yang pertama itu adalah jadi siswa diberikan stimulus ya, stimulus bagaimana supaya siswa tersebut bisa berpikir, oh apa sih penyebabnya banjir itu maksudnya diberikan dulu stimulus atau ditampilkan dulu dalam video, misalnya ditampilkan oh ini ada gambar video tentang banjir yang kejadiannya di sini misalnya ya. Kemudian setelah itu diidentifikasi masalahnya. Siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah. Sebenarnya masalah apa sebabnya banjir tersebut bisa terjadi. Jadi siswa sendiri yang diminta untuk itu, karena tujuan discovery learning itu adalah untuk memberikan kepada siswa mencari tahu, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari tahu sendiri pengalamannya. Seperti itu. Jadi atau untuk mencari tahu sendiri materi yang disajikan oleh guru.
Selanjutnya dalam sintaks discovery learning itu ada pengumpulan data. Jadi di siswa diminta untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Kemudian selanjutnya diolah data dan pembuktian. Jadi saya kira seperti itu tentang model pembelajaran, tentang pengertian model ya. Jadi model itu adalah sesungguhnya merupakan bingkai besar dari suatu perencanaan proses pembelajaran. Nanti di situ kita tentukan apa metodenya, apakah kita menggunakan metode diskusi. Jadi otomatis kita melakukan kolaboratif dengan teman-teman yang lainnya, kita lakukan metode diskusi, kemudian media apa yang digunakan itu tadi, misalnya media video yang digunakan. Jadi seperti itu. Saya kira mudah-mudahan bisa dipahami Bu Mufidah Aulia. Oke, terima kasih kepada Ibu Faridah yang telah menjelaskan tentang apa sih tujuan dari setiap model diciptakan. Nah, jadi saya juga sedikit menambahkan sesuai apa yang saya pernah baca, baik itu dari jurnal, artikel, dan atau makalah-makalah sebelumnya yang bahas tentang Becker and Schools, bahwa yang membedakan model Becker and Schools ini yaitu ada pada tahap uji coba produknya. Jadi pada uji coba produk model Becker and Schools ini ada 3 tahap. Yang pertama tahap expert review, yang kedua tahap one to one, dan ketiga tahap small group. Nah, pada tahap expert review, tahap ini adalah kita memberikan media pembelajaran Becker and Schools ini untuk dinilai kepada ahli untuk selanjutnya menilai produk tersebut. Nah, tapi salah satu produk yang saya ketahui tentang yang menggunakan desain Becker and Schools itu yaitu produk Labbook. Nah, jadi bisa kalau tidak diketahui tentang apa sih itu Labbook, bisa di searching di Google. Jadi pada produk Labbook ini langkah keduanya itu kita memilih 3 peserta didik yang dipilih secara acak, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dari rendah, sedang, dan tinggi. Pemilihan peserta didik ini dibantu oleh guru agar lebih mudah. Tujuan dari tahap one to one ini pada desain model Becker and Schools ini untuk mengetahui tingkat kesulitan para siswa dalam menggunakan dan memahami isi media Labbook tersebut. Kedua, tahap ketiga itu tahap small group. Pada tahap small group ini pengembang memilih 6 peserta didik serta secara berkelompok yang dipilih secara acak dengan kemampuan yang berbeda-beda pula. Ke-6 peserta didik ini dipilih berdasarkan tingkat kemampuan yang berbeda-beda juga. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan tinggi. Proses pemilihannya juga dibantu oleh guru. Pada tahap small group ini sesuai dengan tahap sebelumnya, yaitu untuk mengetahui tingkat kesulitan para siswa. Jadi bisa diketahui bahwa pada tahapan uji coba menggunakan model Becker and Schools ini yang membedakan itu pada uji coba produknya. Sebelum kita paparkan kepada siswa dalam kelas besar, kita uji coba. Dan yang membedakan itu uji cobanya ada 3 tahap dan lebih terperinci. Untuk apa? Untuk bisa dalam pemaparan kelas besarnya nanti untuk bisa mengetahui peserta didik untuk lebih efektif pembelajarannya. Jadi digunakan 3 tahap. Tahap pertama dinilai dulu para ahli yaitu wali kelasnya. Tahap kedua mencari 3 siswa yang beda pemahamannya, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Dan tahap ketiga itu mencari 6 lagi. Itu sesuai dengan apa yang saya baca pada makalah sebelumnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu tinggal 10 menit lagi dan juga sudah masuk waktu duhur,
dan sementara perkuliahan selanjutnya kita akan masuk 13.30. Sekira untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa ditiadakan atau bagaimana? Atau saya kasih pertanyaan rebutan, silakan memilih kelompok mana yang mau ditanya untuk satu saja sebelum kita serahkan kepada Bapak dosen pembimbing. Sepertinya tadi ada yang mau bertanya. Ya, sesuai perjanjian 3 pertanyaan. Oh iya. Ya, jadi saya serahkan kepada anggota yang mau bertanya. Silakan. Oh, mungkin tidak ada, Mi. Ya, bisa Kayaknya nih tidak ada. barangkali diserahkan Pak Musin karena mengingat Oh waktu iya, iya. sedikit lagi. Iya, iya, iya. Masih Betul, libur betul. juga ini. Oh iya. Saya sebenarnya mau bertanya, Bu. Cuman jaringan di sini agak terganggu. Oh iya, Pak Albar, bagus nih nanti jaringan tadi. Ya, Iya. ya. Nanti di matkul Nantilah. selanjutnya, Pak, Nantilah ditantang. bisa jadi perla. Iya, betul. Materi selanjutnya Pak Albar di simpan Iya, musik insya nanti Allah, ada insya Allah. kaitannya. Nah, Bahas. siap. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu. Diskusi yang sangat menarik dan tentu masih banyak pertanyaan yang tersimpan di dalam benaknya. Jadi mudah-mudahan pertanyaannya itu tidak dipendam dan bisa nanti mungkin ditanyakan di dalam grup. Untuk mengefisienkan waktu, baiklah kami persilahkan kepada Bapak dosen untuk memberikan arahan sebelum nantinya kita menutup kegiatan perkuliahan ini. Kepada Bapak kami persilahkan.